wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini selesai kita melakukan sholat fajar. Ada dalam surat Al-Baqarah, ya, surat yang terakhir, ayat 285 dan 286. Ini Rasul ada mengatakan dalam satu hadisnya bahwa tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku, yang ternyata adalah surat Al-Baqarah ini. Nah, pengertiannya bahwa di sini ada beberapa yang harus kita pahami, ya. Ada hadis-hadis yang menjelaskan keutamaannya surat Al-Baqarah ayat 285 ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, ya. Imam Bukhari meriwayatkan, yang saya baca artinya saja, ya. Karena ini ada 15 halaman. Di halaman 2 artinya disebutkan bahwa telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Katsir, telah menceritakan kepada kami Sub'ah dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Abdurrahman, dari Mas'ud, dari Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat ini, telah menceritakan kepada kami Abu Naim, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Abdurrahman, dari Ibnu Yazid, dari Ibnu Mas'ud, yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat ini di akhir, dari akhir surat Al-Baqarah di satu malam, maka kedua ayat ini dapat mencukupinya. Tapi ini agak berbeda, ya. Nanti kalau di dalam sholat lain lagi, ya. Dalam sholat ya sholat, tapi ini menyendiri. Jadi dibacanya itu di luar sholat. Nah, jadi membaca amanah Rasul itu di luar sholat. Artinya ketika kita selesai melakukan sholat di rumah atau di itu. Bukan. Jadi bacaan dalam sholat sudah beda lagi fikihnya. Di bacaan dalam sholat ya memang hubungannya dengan sholat. Kemudian ditengahkan oleh jamaah lainnya melalui jalur Sulaiman Ibnu Mirhan Al-Amsi, berikut sanadnya dengan lafadz yang semisal itu. Kalau menurut Sahihain, artinya dua sahih, ya, yang diriwayatkan melalui jalur As-Sauri dari Mansur, dari Ibrahim, dari Abdurrahman, dari Ibnu Mas'ud dengan lafadz yang sama di dalam kitab Sahihain pula dari Abdurrahman, dan Al-Qamah dari Ibnu Mas'ud, dari Abdurrahman mengatakan kemudian
aku bersua dengan Ibnu Mas'ud lalu menceritakan kepadaku hadis ini. Jadi kalau di sini nanti ada kalimat Alqamah, ini makanya hadis yang mengenai Alqamah ketika dipanggil oleh seorang ibu, kemudian ketika ajalnya dia sulit menghembuskan napas, itu hadisnya tidak kuat. Karena Alqamah dia termasuk perawi hadis yang sikoh. Demikian pula menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu di dalam kitabnya Musnad Ahmad, hadasana Ibnu Adam, hadasana Sarik, telah mentahkan kepada kami Yahya bin Ibnu Adam, telah mentahkan kepada kami Syarik dan dari Asim, dari Al-Musarrah, dari Ibnu Rafi, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW telah mentahkan dalam bersabda, barang siapa yang membaca kedua ayat dari akhir surat Al-Baqarah di malam harinya, maka kedua ayat ini telah mencukupinya. Jadi maksudnya mencukupi ini, ayat ini kalau diartikan tadi amanar rasul, itu telah beriman rasul, seluruh para rasul telah beriman. Artinya mencakup sejarah-sejarah para nabi. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Imam Ahmad di sini ya. Di halaman 3, ya, artinya disebutkan di sini bahwa telah mentahkan kepada kami Hunain, telah mentahkan kepada kami Syaibah dari Mansur, dari Rabi, dari Kasad ibnu Nur, dan dari Ma'rur ibnu Suwaid, dari Abu Jar. Dia mentahkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, aku mendengar ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah dari perbendaharaan di bawah aras yang belum pernah diberikan kepada seorang para nabi sebelumku. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ayat ini hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini waktu di aras itu. Kemudian adut selanjutnya dijelaskan waqad rawahu Ibnu Madrawi, dan telah menceritakan Ibnu Madrawi hadis ini melalui Ibnu Asy'ari, dari Asy-Syauri, dari Mansur, dari Rabi, dari Zaid, dari Yajabayan, dari Abu Jar. Ia menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, aku mendengar, aku dimengerti atau dianugerahi ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah dari perbendaharaan di bawah aras. Jadi ayat ini memang untuk doa-doa yang paling mustajab. Ini terutama ada beberapa imam nanti mengatakan ketika ia selesai membaca surat 2 Al-Baqarah 285-86 itu, ada beberapa sahabat Nabi yang mengatakan, mengucapkan amin itu. Karena doa tadi sebagai doa itu, amin. Karena fansurna alal qaumil kafirin, menangkan kami terhadap orang kafir. Apalagi sekarang ini harus sering baca ini, karena orang kafir ini sekarang merajalela membuat satu hal-hal yang mungkin ya tadi dengan bentuk-bentuk yang mendiskreditkan agama ya. Nah, kemudian hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disengaja tampilkan hadis-hadis ini agar karena kedua ayat ini memiliki keistimewaan para jamaah. Jadi kalau ada orang dalam satu hari enggak membaca, kayaknya rugi juga, ya, rugi. Nah, di sini diartikan, artinya disebutkan bahwa telah mentahkan kepada kami Abu Bakar dari Abu Saibah, telah mentahkan kepada kami Abu Usamah, telah mentahkan kepada kami Malik ibnu Makul, telah mentahkan kepada kami Ibnu Numair serta Juhair ibnu Harb, semuanya dari Abdullah ibnu Numair. Lafaz-lafaz mereka hampir sama. Ibnu Numair mengatakan telah mentahkan kepada kami
ayahku telah menceritakan kepada kami Malik ibnu Ma'kul dari Juhair ibnu Abdi dari Talha dari Murarah di halaman 4. Kemudian dari Abdullah yang menceritakan kepada kami ketika Rasulullah SAW menjalani Isra Mi'raj, beliau sampai ke Sidratul Muntaha yang terletak di langit ketujuh. Hanya sampai batas di Sidratul Muntaha berhenti. Segala sesuatu yang naik di atas bumi itu dari bumi itu, lalu dihentikan sampai padanya, hanya sampai kepadanya. Segala sesuatu turun dari atasnya, lalu dihentikan sampai padanya. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan sehubungan dengan firman-Nya Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha, ya, dia diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Itu dalam surat An-Najm ayat 16. Yang dimaksud dengan sesuatu yang meliputinya adalah kupu-kupu emas. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan pula bahwa Rasulullah SAW dianugerahi 3 perkara, yaitu beliau dianugerahi salah satu yaitu salat 5 waktu, dan yang kedua dianugerahi ayat-ayat yang menegakkan mengakhiri surat Al-Baqarah, serta diampuni bagi umat yang tidak mempersekutukan Allah dengan seruan dengan sesuatu pun dari kalangan umatnya. Ini yang dengan ampunan yang menyeluruh. Jadi ada 3 ketika Rasul sampai di Sidratul Muntaha itu. Pertama, yang diwajibkan Allah 5 waktu dalam 1 hari. Yang kedua, diberikannya surat Al-Baqarah yang terakhir ini. Dan yang ketiga, diampuni seluruh umatnya yang tidak mensekutukan Allah dengan yang lain. Nah, kemudian hadis yang keempat, ini qala Ahmad, dari Imam Ahmad juga, ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Abdurrahim Ar-Raji, telah menceritakan kepada kami Salamah ibnu Fadil, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ishaq dari Yazid, dari Abdul Habib, dari Mursad ibnu Abdullah al-Yajni, dari Uqbah, dari Amir al-Juhani, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, bacalah 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya aku memberikan keduanya dari perbendaharaan di bawah aras untuk kamu. Jadi sangat-sangat diutamakan, ya. Terutama saya ada satu riwayat yang saya temukan, ada orang waktu itu di masjid, terus ditanya Rasul, kenapa kamu di masjid terus? Saya punya utang, kata. Jadi belum bisa bayar. Rasul mengajarkan ayat ini. Baca ayat ini waktu setelah sholat asar. Setelah orang itu membaca, akhirnya utangnya bisa terlunasi. Ini salah satu riwayat yang saya temukan dalam hadis ini. Itu salah satu kehebatannya untuk meminta wala tahmil alaina, jangan engkau bebankan kepada kami beban yang kami tidak mampu. Ya. Nah, kemudian sanad hadis ini hasan, baik, ya. Tetapi mereka mengetengahkannya di dalam kitab mereka, kitab Jama'. Kemudian hadis yang kelima, qala Ibnu Madrawih, ya. Hadis yang kelima artinya di halaman 5. Hadisnya ada 10 nih, sengaja saya tampilkan biar jamaah memiliki rasa keinginan bahwa memang 2 ayat dalam surat Al-Baqarah ini memiliki keutamaan. Ibnu Madrawih mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Kamil, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Ishaq al-Harbi, telah menceritakan kepada kami Marwan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Awana dari Abu Malik, dari Rabi, dari Hujaifah, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
kami diberi keutamaan di atas semua orang karena 3 perkara, yaitu aku diberi ayat-ayat yang mengakhiri surat Al-Baqarah, kemudian dari rumah-rumah perbendaharaan di bawah aras, dan yang tidak pernah diberikan kepadaku seorang pun sebelumku, dan tidak pernah pula diberikan kepada seorang pun sesudahku. Jadi sebelum Rasul belum pernah diberikan, dan sesudah Rasul juga tidak ada. Ini ayat yang memberikan satu sangat istimewanya. Kemudian Ibnu Arabi meriwayatkan pula melalui hadis Naim Ibnu Abu Hindun dari Rabi dari Hujaifah dengan lafaz yang semisal itu. Jadi ada riwayat-riwayat lain. Oleh karena itu hadis ke-6 ini juga menjelaskan bahwa Ibnu Rahwi mengatakan ialah menceritakan kepada kami Abdul Baqi Ibnu Nafi telah menceritakan kepada kami Ismail Ibnu Fadail telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Hatim dari Ibnu Baji telah menceritakan kepada kami Ja'far Ibnu Aun dari Malik Ibnu Makul dari Ibnu Ishaq dari Al-Haris dari Ali yang mengatakan aku tidak pernah melihat seorang memahami Islam bila mana ia tidak tidur melainkan ia membaca ayat kursi dan ayat-ayat yang mengakhiri surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya ayat-ayat tersebut berasal dari perbendaharaan yang terletak di bawah aras yang diberikan oleh Allah kepada nabinya. Jadi Nabi memang mengutamakan ada 2 surat Al-Baqarah 255 yang di sana tentang ayat-ayat kursi, bahwa itu juga memiliki keistimewaan. Kemudian Waqi meriwayatkan di dalam kitab tafsirnya dari Israel dari Abdul Ishaq dari Umar dari Abdul Mudriki dari Ali mengatakan aku belum pernah melihat seorang yang sampai kepadanya Islam kecuali sebelum tidur ia membaca ayat kursi dan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya ayat-ayat tersebut dari perbendaharaan di atas aras. Jadi sebelum tidur baca Al-Baqarah 255 surat kursi, ayat kursi, dan Al-Baqarah 285 286. Kemudian hadis yang ketujuh, qala Abu Isa At-Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi mengatakan telah menceritakan kepada kami Badar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Ibnu Mahdi telah menceritakan kepada kami di halaman 6 Hamad Ibnu Salamah dari Ash'ar dari Ibnu Abdurrahman dari Harami dari Abdul Kilaba dari Abul Ash'as dari Sun'ani dari Abu Nu'man bin Bashir dari Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis kitabnya sebelum menciptakan langit dan bumi di dalam jangka waktu 2000 bulan, 2000 tahun. Dia menurunkan 2 ayat yang darinya untuk mengakhiri surat Al-Baqarah. Dengan keduanya, tidaklah ayat-ayat ini dibaca di dalam sebuah rumah selama 3 malam, melainkan setan tidak akan ada yang berani mendekatinya atau memasukinya, mendekatinya itu. Jadi kalau 3 malam dia terus, itu setan di rumah tidak berani mendekatinya. Akan penting ini ya. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini gharib, hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Hakim dari kitab Mustadraknya yang melalui hadis Hamad dan Salamah ini dengan lafaz yang sama. Ia mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat Muslim. Nah, jadi dalam kitab Mustadrak itu yang dikarang oleh Imam Syaukani itu ya bahwa secara syarat Muslim dia sah, hadis ini sahih. Tetapi keduanya Bukhari dan Muslim tidak mengetengahkan, tidak meriwayatkan. Tapi kitab Al-Mustadrak yang dikarang oleh Imam Syaukani dia adalah sahih itu. Cuman memang kitab Al-Mustadrak itu adalah satu kitab yang khusus menulis hadis-hadis yang tidak ditulis oleh Bukhari dan Muslim.
khusus dia. Ya. Kemudian hadis yang ke-8, Ibnu Madrawi mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Ibnu Muhammad dari Ibnu Madian telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Jaham telah menceritakan kepada kami Ismail Ibnu Amr telah menceritakan kepada kami Ibnu Maryam telah menceritakan kepada kami Yusuf Ibnu Abdul Hajjaj dari Sa'id dari Ibnu Abbas. Ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW apabila membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dan ayat kursi maka beliau tersenyum lalu bersabda, sesungguhnya kedua ayat ini berasal dari perbenaran Tuhan yang maha pemurah dan lagi maha penyayang yang di bawah arasnya. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan firman-Nya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu juga. Itu dalam surat An-Nisa ayat 123-nya. Dan barang siapa manusia tiada memperoleh selain apa yang tidak diusahakannya dan bahwa usaha itu kelak akan diperlihatkan kepada manusia kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Itu dalam surat An-Najm tentang ala tajiru wajratun wizra ukhra wa an laisa illa insan illa masa'ata. Jadi seseorang tidak akan memperoleh kecuali apa yang diusahakannya. Amal itu. Nah, dengan membaca ayat ini maksudnya cobalah bahwa seseorang akan memperoleh dengan apa yang diusahakannya dengan dibaca tadi, dibaca dihayati maksudnya ya. Dia berdalil dengan ayat wa an laisa lil insan illa ma sa'a tadi. Ya. Di halaman 7 para jamaah hadis yang ke-9 ini Ibnu Madrawi mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Muhammad dari Ibnu Kufi telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Yahya Ibnu Hamzah telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Bakar telah menceritakan kepada kami Maki Ibnu Ibrahim telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Abu Humaid dari Abu Malik dari Maikal dari Yasar yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, aku diberi Fatihatul Kitab dan ayat yang terakhir surat Al-Baqarah dari bawah aras. Sedangkan Al-Mufassal adalah sebagai nafilah tambahannya. Ayat-ayat Mufassal itu tambahannya yang bersambung maksudnya. Nah, kemudian ini tafsirnya ya. Tafsir dari amanah Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang turunkan kepadanya dari Tuhannya. Ayat ini memberikan perintah kepada Nabi ya, dalam hal tersebut. Maka qala Ibnu Jarir hadatsana Bisri, Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Bisri yang menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah yang telah diceritakan kepada kami bahwa tak kala diturunkan kepada Rasulullah SAW ayat Al-Baqarah 285 maka Rasulullah SAW bersabda dan sudah seharusnya bagimu beriman. Baik dengan kalimat amanah Rasul bahwa Ibnu Jarir mengatakan sudah sepantasnya memang buat para rasul itu beriman. Dengan Imam Hakim pun meriwayatkan hadatsana Abu Nasri dari menceritakan kepada kami Abu Nasr dari Faqih telah menceritakan kepada kami Mu'adz Ibnu Najad dan Quraisy telah menceritakan kepada kami Halad dan Ibnu Yahya telah menceritakan kepada kami Abu Uqail dari Yahya Ibnu Kasir dari Anas bin Malik. Ia mengatakan bahwa setelah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang firman Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya Al-Baqarah 185 maka Nabi bersabda sudah menurunkan keharusan bagi orang beriman.
Kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini salah satu sahih sanadnya, tetapi keduanya Bukhari tadi tidak mengetengahkan. Maka firman Allah selanjutnya setelah amana Rasul bima unjila ilaihi wal mu'minun. Nah, yang dimaksud demikian adalah orang-orang yang beriman. Jadi ini diatopkan, wawunya waw atop ya. Amanah Rasul bima unjila ilaihi mir rabbih, terus wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Jadi sama keimanannya. Orang yang beriman dengan para nabi harus memiliki keimanan yang sama katanya. Jangan memilah, jangan. Jadi makanya diatopkan kepada lafaz Rasul, kemudian Allah memberitahu perihal semuanya Rasul dan orang yang beriman. Untuk itu Allah berfirman, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Jadi tidak membedakan rasul-rasul yang lain. Semuanya. Kullun amanah, semuanya beriman. Jadi orang-orang mukmin beriman kepada Allah adalah satu lagi kepada Yang Maha Esa dan tunggal lagi, bergantung padanya segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada Rabb selain Dia. Mereka percaya kepada semua nabi dan semua rasul serta semua kitab yang diturunkan dari langit kepada hamba-Nya, hamba Allah yang menjadi utusan dan nabi tadi. Mereka itu tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dari para nabi itu. Jadi inilah kulun. Nah, ini kalau kulun itu sudah, kalau orang ahli bahasa mengatakan semua, kulun nafsin. Jadi semuanya. Nah, di halaman 8 para jamaah, di sini mereka tidak beriman kepada sebagian dari mereka lalu kafir ingkar kepada sebagian lain. Itu ada ya. Ini di halaman 9 apa 8 ya, 8. Ya. Bahkan semuanya menurut mereka adalah orang-orang yang sadik, ya, jujur, berbakti, berakal, mendapat petunjuk dan menunjukkan ke jalan kebaikan. Sekalipun sebagian dari mereka menasah syariat sebagai yang lain dengan seizin Allah, hingga semuanya dimasuk oleh syariat Nabi yang merupakan pemungkas para nabi dan rasul. Pada hari kiamat terjadi dalam masa syariatnya, dan masih terus-menerus ada segolongan dari umatnya yang membela perkara yang hak hingga hari kiamat. Jadi disinilah pentingnya bahwa setelah Nabi Muhammad SAW itu tidak ada lagi para nabi siapapun, karena sudah merupakan penutup dari para nabi ini. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi semua orang beriman dan para nabi dan orang beriman, dia harus mengatakan, mengucapkan, kami dengar dan kami taat. Ini resikonya, konsekuensinya kalau sudah membaca ayat ini Pak, kita hendaknya punya ketaatan kepada Rasul yang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Jangan ada penolakan kepada Rasul-Rasul yang telah diberikan dalam atau dicatat dalam Al-Quran ini. Itu resikonya. Amanah billah. Iman benar-benar kepada Allah dan Rasulnya itu. Yani kami mendengar firman-Mu ya Allah, ya Tuhan kami, dan kami memahaminya. Nah, di kalimat sami'na itu kami memahami dan kami menegakkan serta mengerjakan amal sesuai dengannya, dengan sesuai aturannya. Nah, ujungnya ada permintaan gufronaka. Dengan itu kami, ya Allah ampunilah kami, ya Tuhan kami, ya Rabb kami. Ayat ini mengandung makna permohonan ampun dan rahmat serta belas kasihan. Jadi setelah kita mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na gufronaka, ampuni kami ya Allah. Karena kita tidak tahu siang malam kadang-kadang berbuat satu kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja. Maka kata gufron ini dari kata ghafara. Tapi di sini dihitopkan kepada gufronaka, ya, ya. Rabbana. Ya. Nah, kemudian Ibnu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami dari Ali Ibnu Harb
Al-Mausuli telah menceritakan kepada kami Ibnu Fadil dari Atha Ibnu Sa'ib dari Sa'id Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah, Rasul telah beriman kepadaku kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah 25 ini sampai dengan firman-Nya, mereka berdoa, ampunilah ya Tuhan kami, yaitu aku telah mengampuni, kata Allah. Maka ketika orang mengucapkan gufronaka, Allah langsung menjawab, aku telah mengampuni kalian. Ini pentingnya membaca ayat ini. Jadi ada jawaban dari Allah, aku telah mengampuni engkau. Ya. Kemudian wa ilaikal masir, dan kepada engkau tempat kembali. Jadi siapa lagi, kemana lagi tempat kembali selain kepada Allah? Setelah kita mengucapkan gufronaka wa ilaikal masir, hanya kepada Allah kita akan kembali. Para jamaah akan kepada Allah, ya. Yang dimaksud dengan al-masir adalah tempat kembali dari merujuk kelak di hari perhitungan. Kemana lagi kita? Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Humaid telah menceritakan kepada kami dari Sinan, dari Hakim, dari Jabir, yang mengatakan bahwa ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW ayat ini, yaitu firman-Nya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran, diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan seorang yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar, kami taat, maka ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami tempat kembali. Lalu malaikat Jibril berkata, sesungguhnya Allah telah memujimu dengan baik dan juga kepada umatmu, maka mintalah, niscaya kamu akan diberikan apa yang kamu minta. Maka Nabi kemudian meminta seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya, Allah tidak membebani seorang pun melainkan sesuai dengan apa yang disanggupinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakal memberikan beban yang dia nggak mampu seseorang. Pasti Allah memberikan beban kepada seorang itu, Allah sudah tahu dia akan punya kemampuan. Setiap orang pasti Allah berikan beban yang dia mampu memikulnya. Makanya kemudian coba perhatikan ayatnya. Kelanjutannya ayat 26-nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya. Nggak ada. Allah tahu. Jadi nggak perlu kita merasa beban, enggak. Itu Allah tahu. Dengan kata lain, seseorang tidak dibebani melainkan sebatas kesanggupannya. Hal ini merupakan salah satu dari lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya dan kasih sayangnya kepada mereka serta kebaikannya kepada mereka. Itu salah satu kasih sayang Allah, memberikan kemampuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang dia bisa pikul. Tidak ada yang akan diberatkan. Ya. Maka ayat inilah yang menasah atau merefleksi apa yang dikhawatirkan oleh para sahabat dalam firman-Nya. Ayat yang pertamanya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kamu nyatakan dalam hati dan apa yang kamu sembunyikan, Allah akan menghisab. Maksudnya tadi, Allah tidak akan membebankan kepada kamu apa yang kamu tidak mampu dihisab, tapi ya kalau kamu memang kemampuannya itu ya sudah. Itu, ya. Nah, di halaman 11 para jamaah, yakni sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekalipun melakukan perhitungan hisab dan menanyai, tetapi dia tidak menyiksa kecuali terhadap hal-hal yang orang yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk menolaknya. Dia punya kemampuan tapi menolak, tidak mau. Nah, itu beda.
Maka kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah, apa yang kamu nyatakan dalam hati dan apa yang kamu sembunyikan, Allah tahu kemampuan kamu. Nah, tadi kamu menolak itu apakah karena ada kemampuan atau tidak? Kalau ada kemampuan, itu yang jadi persoalan, itu akan jadi pertanyaan. Ya. Itu di halaman 11 ya. Kemudian Allah menjelaskan kelanjutannya, laha ma kasabat. Ia mendapat pahala dari apa yang diusahakannya, ya, yakni dari kebaikan yang diusahakannya, itu maksudnya. Jadi kebaikan yang diusahakan termasuk membaca dua ayat ini adalah laha makasabat wa alaiha maktasabat, dan ia mendapat siksa dari apa yang dikerjakannya. Ya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat, ya. Itu dari kejahatan yang dikerjakannya, yang demikian itu berlaku atas semua amal perbuatan termasuk ke dalam taklif, artinya punya tanggung jawab. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada hambanya bagaimana cara memohon kepadanya, dan dia menjamin akan memperkenankan doanya seperti yang diajarkan kepada kita, kepada mereka melalui firman-Nya, Rabbana la tu'ahizna in nasina aw akhtana. Ini ada doa. Jadi kepada Allah minta kita, ya Tuhan, jangan Engkau hukum kami jika kami luput atau tersalah. Jadi kita mohon kepada Allah. Kalau tadi ada kesengajaan, jangan Kau hukum. Kalau tidak kesengajaan, apalagi? Nah, ini ada permintaan kepada Allah. Rabbana la tu'ahizna in nasina aw akhtana. Ada permohonan. Jadi dengan ayat ini, inilah satu-satu keindahannya. Maksudnya jika meninggalkan suatu hal yang dipardukan karena lupa, atau kami mengerjakan sesuatu yang haram karena lupa, atau kami keliru dari hal-hal yang dibenarkan dalam beramal karena kami tidak mengetahui cara yang dianjurkan oleh syariat. Dalam hadis Imam Muslim yang lalu telah disebutkan melalui hadis Abu Hurairah tadi seperti berikut, yaitu ya Allah, ya, artinya firman Allah tadi di halaman 12-nya itu. Demikian pula dalam hadis Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah SWT berfirman, aku telah melakukannya. Maka Ibnu Majah meriwayatkan di dalam kitab sunahnya, dan Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya melalui hadis Umar bin Auja'i dari Atta menurut Ibnu Majah. Di dalam riwayatnya menyebutkan dari Ibnu Abbas, dan Imam Tabrani serta Imam Ibnu Hibban mengatakan dari Atta, dari Ubaid, dari Umair, dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, innallaha wa doa an ummati hataya wan nisa wa mastakrihu alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku yang keliru, yang luput, dan apa yang dipaksakan kepada mereka untuk melakukannya. Itu jadi Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana, itu Allah akan memaafkan kepada orang yang karena dia adalah melakukannya karena keliru atau karena dia melakukannya dipaksa, itu akan dimaafkan. Ya. Nah, kemudian hadis Imam Ahmad ini juga melalui jalur Imam Ahmad, Ibnu Hatim melalui hadis yang lain, ini katanya beliau mengatakan ada celaknya. Nah, kemudian ada hadis lain, Ibnu Hatim mengatakan bahwa telah mintakan kepada kami ayahku, telah mintakan kepada kami Muslim Ibnu Ibrahim, telah mintakan kepada kami Abu Bakar Al-Hujjai dari Sahar, dari Ibnu Ummu Darda, dari Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku terhadap 3 perkara, yaitu keliru, lupa, dipaksa. Itu, ya, karena keliru, lupa, dipaksa. Maka Abu Bakar mengatakan bahwa
Lalu ia menurunkan hadis kepada Al-Hasan, maka Al-Hasan menjawab, memang benar. Apakah engkau tidak membaca hal yang tersebut dalam Al-Quran, yaitu firman Allah tentang, ya Tuhan kami, jangan engkau hukum kami jika kami luput atau kami ada kesalahan. Adapun firman Allah, Rabbana wa la tuhammilna isran kama hamaltahu alal ladina min qablina, di halaman 13 ya. Ya Tuhan kami, jangan engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ini penting buat kita, beban rumah tangga, beban ekonomi, minta kepada Allah jangan dibebankan beban yang tidak mampu. Ya. Artinya jangan engkau memberi beban kami dengan amal-amal yang berat, sekalipun kami sanggup mengerjakan seperti yang telah engkau syariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kami, berupa belenggu-belenggu dan beban-beban yang dipikulkan di pundak mereka. Engkau telah mengutus nabi-nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai nabi pembawa rahmat, yang di dalam syariatnya engkau telah menyatakan untuk menghapus semua beban berat tersebut, sebagaimana agama yang hanif, mudah lagi penuh dengan toleransi. Maka telah disebutkan dalam hadis ini dalam Sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW telah bersabda bahwa setelah ayat ini diturunkan, Allah berfirman, ya tadi ya disebutkan dari Ibnu Abbas, kemudian setelah ayat ini diturunkan, Allah berfirman, aku telah melakukannya, aku telah memaafkannya dari kesalahan-kesalahan. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui jalur lain disebutkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, bu'istu bil hanifi sumaha, aku diutus membawa agama yang hanif, ya, cenderung kepada perkara-perkara yang baik, lagi sangat lagi sebagai sum'ah untuk dengan toleransi. Jadi nggak ada Pak ya, kalau orang Islam yang benar nggak adalah yang mau bunuh diri ngebom itu bikinan siapa itu tahu, makanya nggak ada kalau orang Islam perbuatan. Maka Nabi diutus di sini adalah untuk agama hanif, lurus, bukan untuk itu. Kemudian yang terakhir nih ayat 286, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Tuhan kami, jangan engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak sanggup kami memikulnya. Kan ini bagus Pak buat kita. Untuk kehidupan kan kita kadang-kadang merasa ada beban berat. Coba minta kepada Allah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Minta beban apa saja ya dalam kehidupan, yakni dari beban musibah, cobaan, atau jangan engkau mencoba kami dengan cobaan yang tidak kuat kami hadapi. Penting ini. Insya Allah Jakarta nggak bakal digoncang gempa itu kalau banyak-banyak berdoa istighfar. Karena saya baca dalam hadis, tidak terjadi musibah itu dikarenakan pola manusia yang tidak berzikir kepada Allah juga, kurang istighfar kepada Allah juga. Ya. Maka Makul mengatakan sehubungan dengan firman ya Tuhan kami, jangan engkau pikulkan kepada kami apa-apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Dalam surat Al-Baqarah 6 ini, yaitu hidup yang melajang, yang menturutkan hawa nafsu. Ini juga ada teguran kalau orang melajang terus padahal dia mampu nikah, nikahlah. Jangan nikah. Ya. Jangan membujang terus. Kemudian di halaman 14 Ibnu Hatim mengatakan kata ya di sini adalah di dalam hadis Allah mengatakan aku telah melakukannya. Jadi dengan doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih, kata Allah aku telah melakukannya, artinya mengampuninya. Ya.
Kemudian di ujungnya ditambah lagi wa'fu anna, berikan maaf kami ya Allah. Artinya maafkan semua kesalahan, kelalaian kami, kekeliruan kami menurut pengetahuan-Mu menyangkut semua hal yang terjadi antara kami dan Engkau. Maafkan ya Allah kalau kami ada kesalahan dalam beribadah, karena kami belum tahu ilmunya. Itu kan bisa jadi. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah, itu atas semua kelalaian dan kekeliruan antara kami dan hamba-Mu, maka jangan Engkau menampakkan kepada mereka keburukan-keburukan kami. Bayangkan, kita mau diampuni supaya keburukan kita jangan nampak di hadapan umat. Ini kan sangat baik. Warhamna, dan rahmatilah kami Allah, yakni untuk masa datang kami. Karena itu jangan Engkau jerumuskan kami ke dalam dosa yang lain berkat taufik dan bimbingan-Mu. Jadi berangkat dari pengertian ayat ini, maka mereka mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang berdosa itu memerlukan 3 perkara, yaitu pemaafan dari Allah atas dosanya yang terjadi antara dia dengan Allah, dosanya yang ditutupi oleh Allah dari mata hamba-hambanya hingga ia tidak dipermalukan di antara mereka, dan dipelihara oleh Allah hingga tidak lagi terjerumus ke dalam dosa-dosa serupa. Jadi ada 3 diangkat, ditutupi dosanya, apa yang dia lakukan masa lalu Allah tutup itu dengan warhamna. Dan dari hadis lain terkatakan bahwa kata-kata ya tadi dalam hadis lainnya disebutkan bahwa tidak, telah aku lakukan. Yang terakhir, anta maulana, Engkau adalah penolong kami. Jadi Engkau adalah penolong kami, artinya Engkau adalah pelindung kami, penolong kami. Hanya Engkaulah yang kami bertawakal, dan kepada Engkaulah yang kami minta pertolongan, dan hanya kepada Engkaulah berserah diri. Tiada daya dan tiada kekuatan bagi kami kecuali dengan pertolongan-Mu. Yang ujungnya adalah ini yang paling esensial. Fansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkan kami, tolong kami terhadap orang-orang kafir. Ini sekarang ini orang kafir memperdaya dengan bentuk-bentuk motif macam-macam itu. Ya. Sekarang ini masya Allah, ini harus hati-hati kita. Salah ngomong kena jerat undang-undang. Ini, ya. Ini fansurna alal qaum, itu yang menciptakan semuanya orang nggak percaya sama Allah semuanya itu, ya, nggak percaya akhiratnya. Ya, ini orang-orang yang ingkar kepada agamamu, ingkar kepada keesaanmu dan risalah nabimu, dan mereka menyembah selainmu serta mempersekutukan Engkau dengan seseorang di antara hamba-Mu. Tolonglah kami terhadap mereka, dan jadikanlah akibat yang terpuji bagi kami atas mereka di dunia dan akhirat. Lalu Allah berfirman, ya, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Ibnu Abbas, Allah SWT berfirman, telah aku lakukan. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musama ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, ia menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdul Ishaq dari Abdul Mu'adz radhiyallahu, apabila selesai dari bacaan surat ini yang diakhiri dengan firman-Nya, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir, maka beliau selalu mengucapkan amin. Ini Anda seorang sahabat, kalau sudah dibacakan amin ya Allah. Karena pertolongan Allah kepada orang-orang kafir ini sangat penting, Pak. Nah, mudah-mudahan para jamaah bisa mengamalkan ayat ini ketika mau tidur atau kapanpun. Kalau memang ada hutang ya habis asar, yang saya baca dari asar dia orang itu membaca terus sampai bisa lunas hutang itu, ada hadis riwayat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat buat diri saya dan kita semuanya yang ada. Semoga 2 ayat surat Al-Baqarah terakhir ini akan memberikan satu dampak untuk kehidupan dunia dan akhirat kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri dengan baca kafaratul majlis.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.